Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Abdul Hamid datang ke masjid dengan hati gelisah. Sudah bertahun-tahun menikah, ia belum juga dikaruniai anak. Dengan penuh harap, ia bernazar. Ya Allah, jika Engkau memberiku seorang anak, maka aku akan menyembelih seekor kambing dengan tanduk sepanjang 2 jengkal manusia. Waktu berlalu, dan keajaiban pun terjadi. Doanya dikabulkan. Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Bahagia? Tentu saja. Namun, nazar itu kini menjadi masalah. Karena kambing dengan tanduk sepanjang 2 jengkal manusia hampir tidak ada. Kabar itu pun menyebar ke seluruh negeri, bahkan sampai ke istana. Sang saudagar akhirnya meminta bantuan kepada Baginda Raja. Raja pun mengumumkan, barang siapa dapat menemukan kambing bertanduk sepanjang 2 jengkal, akan mendapat hadiah besar. Banyak orang mencoba. Banyak yang gagal. Sampai akhirnya, nama yang selalu muncul dalam masalah sulit itu dipanggil Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas hanya tersenyum. Baginda, hamba akan mencobanya. Tapi izinkan hamba berburu dengan cara hamba sendiri. Raja mengangguk, meski dalam hati ia ragu. Bagaimana mungkin seseorang menemukan kambing yang bahkan belum pernah dilihat orang? Abu Nawas tidak langsung pergi ke hutan. Ia tidak mencari kambing ke gunung atau padang rumput. Sebaliknya, ia berjalan santai ke pasar. Ia mengamati. Ia bertanya. Ia bahkan membeli beberapa kambing biasa. Orang-orang mulai berbisik. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Itu hanya kambing biasa. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa seekor kambing. Kambing itu tampak biasa saja. Raja mengernyit. Abu Nawas, apakah kau mempermainkanku? Itu kambing biasa. Abu Nawas membungkuk hormat. Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Ia lalu meminta seutas tali dan sebuah tongkat. Kemudian, ia mengukur tanduk kambing itu dengan tangannya. Dan berkata dengan tenang. Baginda, ukuran, sejengkal, itu berbeda-beda bagi setiap orang. Ia lalu menunjukkan. Jengkal tangannya kecil. Jengkal orang lain bisa lebih besar. Dan jengkal raja tentu berbeda lagi. Jika ukuran jengkal berbeda, maka kambing ini, dengan tanduknya, sudah memenuhi nazar itu, tergantung siapa yang mengukurnya. Istana hening. Semua orang saling pandang. Raja terdiam, lalu tertawa keras. Abu Nawas. Abu Nawas. Raja menggeleng sambil tersenyum. Kau tidak hanya menemukan kambing. Kau menemukan jalan keluar dari sesuatu yang mustahil. Saudagar itu pun akhirnya dapat menunaikan nazarnya. Dan Abu Nawas kembali pulang, dengan hadiah besar dan reputasi yang semakin tinggi. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran penting. Kecerdikan lebih berharga dari kekuatan, masalah yang tampak mustahil seringkali bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang berbeda. Sudut pandang menentukan hasil. Apa yang dianggap tidak mungkin, bisa berubah jika dilihat dari perspektif lain. Jangan terjebak pada arti harfiah. Kadang, makna sebuah janji atau masalah tidak selalu harus dipahami secara kaku. Kreativitas adalah kunci solusi. Abu Nawas tidak mencari yang mustahil. Ia menciptakan kemungkinan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan buku yang konsisten.
Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para pengunjung sibuk menawar harga. Namun hari itu ada satu hal yang aneh. Di tengah pasar, berdirilah seorang pedagang buku bernama Karim. Ia menggelar lapak yang penuh dengan buku cerita. Masalahnya, judul-judul buku itu membuat orang bingung. Ada buku berjudul Petualangan si Singa di Gurun, tetapi isinya tentang nelayan. Ada juga buku berjudul Rahasia Memasak Sup Raja, tapi isinya tentang cara merawat kambing. Para pembeli mulai kesal. Karim, ini buku tentang singa, tapi isinya ikan, teriak seorang pembeli. Karim menggaruk kepalanya. Ah, mungkin penulisnya terlalu kreatif, jawabnya gugup. Keributan itu sampai ke telinga Abu Nawas, yang kebetulan sedang berjalan santai sambil memakan kurma. Ia berhenti, tersenyum tipis, lalu berkata, "Sepertinya ada masalah yang menarik di sini." Karim langsung mendekat. "Wahai Abu Nawas, tolonglah aku. Orang-orang marah karena judul bukuku tidak sesuai dengan isinya." Abu Nawas mengambil salah satu buku. Ia membuka beberapa halaman, lalu tertawa kecil. "Karim, ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar." Karim panik. "Apakah aku akan bangkrut?" Abu Nawas mengangguk serius. "Bisa saja. Karena orang membeli buku berdasarkan judul. Kalau judulnya tidak konsisten dengan isi, orang akan merasa tertipu." Karim menelan ludah. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak. Tiba-tiba wajahnya bersinar seperti menemukan ide nakal. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Besok kita buat percobaan." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pasar membawa sebuah papan besar. Di papan itu tertulis, "Toko makanan paling lezat di Baghdad." Karim bingung. "Tapi ini toko buku." "Tenang saja," kata Abu Nawas sambil tersenyum licik. Tak lama kemudian, orang-orang berdatangan. "Wah, ada toko makanan baru." Mereka datang ke lapak Karim dengan wajah penuh harapan. Namun begitu melihat isi lapak, mereka tercengang. "Ini buku." Seorang pria marah. "Mana makanannya?" Abu Nawas pura-pura bingung. "Bukankah membaca buku juga makanan, untuk pikiran?" Orang-orang semakin kesal. Ini penipuan. Mereka mulai pergi sambil menggerutu. Abu Nawas lalu menoleh pada Karim. "Nah, sekarang kau mengerti?" Karim mengangguk cepat. "Ya. Orang datang karena judulnya makanan, tapi yang mereka dapat buku." "Persis," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Itulah yang terjadi pada bukumu." Karim menepuk dahinya. "Ah, aku benar-benar bodoh." Hari itu juga Karim mulai mengganti semua judul bukunya agar sesuai dengan isi cerita. Buku tentang singa benar-benar bercerita tentang singa. Buku tentang memasak benar-benar berisi resep. Beberapa hari kemudian, tokonya ramai kembali. Seorang pembeli berkata dengan senang, "Buku ini judulnya tentang petualangan laut, dan benar-benar tentang laut." Karim tersenyum lega. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Terima kasih, wahai sahabatku. Ternyata judul yang konsisten sangat penting." Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Kalau tidak konsisten, orang bisa datang untuk makan, tapi malah pulang membawa buku." Semua orang di pasar tertawa. Pesan moral. Konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan sangatlah penting. Jika janji, judul, atau kata-kata tidak sesuai dengan kenyataan, orang akan kehilangan kepercayaan. Kejujuran dan kesesuaian antara kata dan isi adalah kunci agar orang lain percaya kepada kita. Kisah selanjutnya.
Kisah Abu Nawas dan hukuman paling konyol. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, istana Raja Harun ar-Rasyid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para penjaga mondar-mandir, para menteri berbisik-bisik, dan para pelayan berlarian seperti ayam kehilangan induk. Alasannya sederhana namun serius, Raja sedang ingin menjatuhkan hukuman. Bukan hukuman biasa, melainkan hukuman yang mendidik, kata sang Raja, sambil mengelus janggutnya. Rakyat mulai berani melanggar aturan, kata Raja dengan wajah serius. Kita harus memberi contoh. Para menteri langsung mengangguk serempak. Benar, Paduka. Setuju, Paduka. Bijaksana sekali, Paduka. Padahal, tak satu pun dari mereka benar-benar tahu hukuman seperti apa yang dimaksud. Tak lama kemudian, seorang pengawal datang berlari. Paduka, Abu Nawas telah tiba. Raja tersenyum tipis. Ah, orang yang paling tepat. Abu Nawas melangkah masuk dengan santai. Sorban putihnya agak miring, jubahnya tampak kusut, dan wajahnya menyimpan senyum kecil seolah ia sudah tahu akan ada kekacauan hari ini. Abu Nawas, kata Raja, kau terkenal cerdas. Hari ini aku ingin menjatuhkan hukuman yang membuat orang jera, tapi juga tidak kejam. Apa pendapatmu? Abu Nawas mengangguk pelan. Paduka, sebelum menghukum orang lain, izinkan hamba bertanya. Raja mengangkat alis. Bertanya? Ya, Paduka. Apakah Paduka yakin semua hukuman keras selalu membuat orang jera? Para menteri langsung gelisah. Kurang ajar. Berani sekali bertanya begitu. Namun Raja justru tertarik. Lanjutkan. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Kalau begitu, izinkan hamba menjadi contoh hukuman itu sendiri. Istana langsung riuh. Apa? Dia gila? Dia minta dihukum? Raja terkejut. Kau sadar apa yang kau katakan, Abu Nawas? Sangat sadar, Paduka, jawab Abu Nawas tenang. Bila hukuman itu efektif, biarlah hamba yang merasakannya terlebih dahulu. Raja berpikir sejenak, lalu tertawa kecil. Baik. Aku setuju. Tapi ingat, kau sendiri yang memintanya. Raja berdiri dan berseru. Abu Nawas, sebagai hukuman, kau harus berdiri di alun-alun kota sepanjang hari, sambil memegang papan bertuliskan kesalahanmu. Semua orang terdiam. Itu bukan hukuman kejam, tapi jelas memalukan. Abu Nawas membungkuk. Hamba terima, Paduka. Tak lama kemudian, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun. Di tangannya ada papan kayu besar. Namun saat rakyat mulai membaca tulisan di papan itu, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Tulisan itu berbunyi, aku dihukum karena terlalu jujur dan terlalu cerdas. Orang-orang mulai berkumpul. Loh, itu kesalahan? Kalau begitu, aku ingin dihukum juga. Hahaha. Anak-anak menunjuk sambil tertawa, pedagang berhenti berdagang, bahkan para penjaga istana menahan senyum. Seorang ibu bertanya, Abu Nawas, apa kau tidak malu? Abu Nawas menjawab lantang. Bu, kalau malu karena jujur, lebih baik malu sekalian. Tawa semakin pecah. Saat kabar itu sampai ke istana, Raja mengernyit. Apa-apaan ini? Hukuman malah jadi hiburan. Raja pun memerintahkan hukuman tambahan. Suruh dia mengumumkan sendiri kesalahannya dengan suara keras. Abu Nawas pun berdiri di tengah alun-alun dan berteriak. Hai rakyat Baghdad! Aku dihukum karena berani berkata jujur di hadapan Raja, karena menggunakan akal sehat, dan karena tidak pandai berpura-pura bodoh. Rakyat tertawa sampai ada yang hampir jatuh. Seorang pemuda berseru,
Kalau begitu, kejahatan Abu Nawas terlalu mulia. Yang lain menyahut, ini hukuman atau penghargaan? Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang, tenang, siapa tahu besok giliran kalian. Tawa makin menjadi. Dari balik jendela istana, Raja Harun ar-Rasyid menyaksikan semuanya. Alih-alih membuat orang jera, hukuman itu justru membuat rakyat berpikir. Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, gumamnya. Kau memang licik, tapi juga benar. Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Cukup, kata Raja. Aku akui, hukuman tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi lelucon. Abu Nawas membungkuk hormat. Paduka baru saja menghukum diri sendiri, dan itu hukuman terbaik. Para menteri terdiam. Tak ada yang berani bicara. Raja tersenyum, kali ini dengan tulus. Mulai hari ini, aku ingin hukuman yang membuat orang sadar, bukan sekadar takut. Abu Nawas pun pulang dengan santai, masih membawa papan kayu itu. Katanya, papan itu ingin ia simpan. Siapa tahu, katanya sambil tertawa. Suatu hari Raja lupa lagi. Pesan moral. Hukuman yang keras belum tentu mendidik. Sebaliknya, akal sehat, kejujuran, dan kebijaksanaan seringkali lebih ampuh daripada ancaman. Orang yang berani berpikir dan berkata jujur mungkin tampak aneh. Namun justru merekalah yang membuat penguasa dan masyarakat belajar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri rumah tua. Di pinggir kota Baghdad, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya retak, pintunya miring, dan atapnya lebih sering bocor daripada mulut tukang gosip di pasar. Setiap malam, rumah itu tampak gelap gulita, seolah menelan cahaya bulan. Warga sekitar menamainya dengan penuh bisik-bisik. Rumah tua berhantu. Konon katanya, siapapun yang berani masuk ke sana akan mendengar suara rantai diseret, pintu berderit sendiri, bahkan bayangan putih yang berjalan mondar-mandir sambil mendesah seperti orang belum dibayar upahnya. Akibatnya, rumah itu kosong bertahun-tahun. Bahkan kucing liar pun memilih tidur di tong sampah daripada mendekati rumah tersebut. Namun suatu hari, Raja Baghdad mengumumkan sayembara. Barang siapa berani menginap satu malam penuh di rumah tua itu, kata Raja dengan suara berat, akan diberi hadiah 100 dinar emas. Orang-orang langsung heboh. Tapi setelah hebohnya hilang, tak satu pun yang mendaftar. Ada yang pura-pura sakit perut, ada yang mendadak ingat belum menyiram tanaman, bahkan ada yang tiba-tiba merasa dipanggil ibunya padahal ibunya sudah wafat 10 tahun lalu. Raja mulai kesal. Di saat itulah, Abu Nawas melangkah maju dengan santai, sambil menguap. Wahai Raja, katanya, kalau cuma menginap di rumah tua, saya sering kok menginap di rumah orang yang lebih menyeramkan dari itu, rumah mertua. Para hadirin tertawa. Raja mengangkat alisnya. Kau berani, Abu Nawas? Berani sekali, jawab Abu Nawas. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratmu? Saya boleh membawa apapun yang saya mau. Raja mengangguk. Asal tidak membawa pasukan. Membawa perut kosong saja sudah cukup, gumam Abu Nawas pelan. Malam pun tiba. Bulan menggantung pucat di langit. Abu Nawas datang ke rumah tua itu hanya membawa karung kecil dan wajah tanpa rasa takut, atau mungkin tanpa rasa peduli. Begitu pintu dibuka, krek. Bunyinya panjang, seperti pintu yang mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjangnya. Tenang, tenang, kata Abu Nawas pada pintu. Saya juga malas bangun, tapi hidup memaksa. Ia masuk dan duduk di tengah ruangan. Angin dingin berhembus, membuat lampu minyaknya bergoyang. Tiba-tiba, klang, klang, klang.
suara rantai terdengar dari sudut gelap. Abu Nawas menoleh santai. "Oh, rupanya penghuni lama," katanya. "Silakan, saya tidak ganggu. Tapi kalau mau pinjam sandal, bilang." Tak lama kemudian, terdengar suara langkah berat di lantai atas. Duk, duk, duk. "Wah," kata Abu Nawas, "ini pasti yang di atas belum bayar kontrakan." Tiba-tiba, sesosok bayangan putih melayang di samping tangga. Warga yang mengintip dari kejauhan hampir pingsan. Namun Abu Nawas malah berdiri dan berkata keras, "Kalau mau menakuti, jangan setengah-setengah. Itu, nya kurang panjang." "Ulangi." Bayangan itu terdiam. "Dan satu lagi," lanjut Abu Nawas, "kalau memang hantu, tolong rapikan rambut. Saya jadi bingung, ini hantu atau jemuran." Bayangan putih itu tersentak, lalu, lari terbirit-birit keluar rumah. Tak lama kemudian, muncul 3 orang lelaki dengan pakaian compang-camping. Mereka berlutut di hadapan Abu Nawas. "Ampun, Tuan," kata salah satu dari mereka. "Kami bukan hantu." "Sudah jelas," jawab Abu Nawas. "Hantu tidak akan kabur hanya karena dikomentari gaya rambutnya." Ternyata mereka adalah penipu yang sengaja menyamar menjadi hantu untuk menakut-nakuti warga. Dengan begitu, rumah itu tetap kosong dan bisa mereka gunakan untuk bersembunyi serta menyimpan barang curian. "Kenapa kalian takut pada saya?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari mereka menjawab lirih. "Karena biasanya orang ketakutan dulu, baru berpikir. Tuan, malah berpikir dulu, baru menertawakan." Abu Nawas tersenyum. Kesalahan terbesar orang takut adalah mengira semua yang gelap itu berbahaya. Padahal seringkali, yang gelap cuma kurang lampu. Pagi harinya, raja datang bersama pengawal. Abu Nawas keluar dari rumah tua dengan santai, sambil membawa sarapan hasil dapur para penipu. "Bagaimana malam tadi?" tanya raja. "Biasa saja," jawab Abu Nawas. "Saya cuma bertemu 3 hantu palsu yang lebih takut pada kritik daripada doa." Para penipu pun ditangkap. Raja tertawa terbahak-bahak dan memberikan Abu Nawas 100 dinar emas sesuai janji. "Tapi," kata raja, "bagaimana kau bisa begitu tenang?" Abu Nawas menjawab ringan. "Karena rasa takut seringkali lebih menakutkan daripada yang ditakuti." Pesan moral. Banyak hal yang tampak menyeramkan hanya karena kita tidak berani mendekatinya dengan akal sehat. Rasa takut yang berlebihan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang licik. Keberanian yang disertai kecerdikan dan humor seringkali menjadi senjata paling ampuh untuk memecahkan masalah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan mengaku nabi. Di suatu pagi yang cerah, Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan barang, unta-unta mendengus lesu, dan para ibu-ibu sibuk menawar harga sambil mengomel panjang. Namun hari itu, ada satu suara yang paling menghebohkan seluruh kota. Seorang pedagang baru, yang berjanggut tipis tapi percaya diri selangit, namanya Kashmir, berdiri di atas peti kayu sambil berteriak. "Wahai warga Baghdad, dengarkan. Aku adalah nabi baru yang diutus untuk membawa keberkahan di pasar ini." Orang-orang sontak berhenti. Beberapa melongo. Beberapa tertawa. Beberapa tampak bingung apakah harus percaya atau menyiram pedagang itu dengan air. Kashmir melanjutkan dengan suara lantang. "Barang daganganku sudah diberkahi dari langit. Siapa yang membeli, hidupnya akan aman dari musibah." Dan benar saja, mulailah kerumunan terbentuk, bukan karena percaya, tapi karena penasaran. Di Baghdad, siapapun yang bicara aneh pasti menarik perhatian. Kabar segera sampai ke telinga Abu Nawas, sang penasihat raja yang terkenal cerdik, lucu, dan selalu menemukan cara untuk membuat penipu kebingungan sampai menyerah sendiri.
Begitu mendengar berita itu, Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, ada pedagang berani sekali main-main dengan kata Nabi, gumamnya. Baiklah, aku akan menguji sejauh mana kenekatannya. Abu Nawas mendatangi pasar dengan langkah santai. Wajahnya yang ramah langsung membuat orang-orang memberi jalan. Ia berdiri tepat di depan pedagang Kashmir. Wahai Nabi palsu, ucap Abu Nawas lembut. Kashmir tersentak. Hei, aku ini Nabi sungguhan. Abu Nawas mengangguk seolah percaya. Ya, tentu. Semua nabi biasanya muncul di pasar sambil menjual panci dan terasi. Orang-orang menahan tawa. Kashmir kesal, namun masih yakin dirinya bisa menipu orang banyak. Jika engkau meragukanku, kata Kashmir, aku bisa menunjukkan mukjizat. Abu Nawas berpura-pura terkejut. Wah, mukjizat? Baik, tunjukkan padaku. Aku suka hal-hal aneh. Kashmir mengambil sebuah panci dari lapaknya. Ini panci anti pecah. Tidak bisa dihancurkan. Karena aku yang memberkatinya. Abu Nawas mengangkat alis. Benarkah? Boleh aku mencoba? Tentu. Tapi awas. Panci ini hanya bisa dipakai oleh orang beriman. Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil panci itu, lalu melemparkannya tinggi-tinggi. Panci jatuh ke tanah dengan suara tang, dan retak parah. Kashmir terdiam. Orang-orang mulai tertawa. Namun pedagang itu langsung mencari alasan. Itu bukan salah pancinya. Engkau melemparkannya terlalu keras, katanya gugup. Oh begitu, kata Abu Nawas santai. Kalau begitu, mukjizatmu lemah sekali ya. Masa kalah sama gravitasi? Tak mau kalah, Kashmir mencoba menunjukkan kemampuan lain. Aku juga bisa meramal masa depan, katanya bangga. Kau, Abu Nawas, jika kau menantangku, aku bisa memberitahumu apa yang akan terjadi padamu besok. Abu Nawas mengangguk. Oh, baik. Coba katakan ramalanmu. Kashmir memejamkan mata, pura-pura masuk ke alam ilham. Ia berkata, besok, engkau akan mendapatkan keberuntungan besar. Mungkin emas. Mungkin hadiah dari raja. Abu Nawas langsung bertepuk tangan. Bagus. Kalau begitu, kau tidak keberatan kalau aku minta bagian? Bagian apa? Tanya Kashmir bingung. Bagian dari emas atau hadiah besar yang akan kudapat besok. Engkau kan nabi, ramalanmu pasti benar. Jadi bagikan dulu uangmu padaku, besok aku kembalikan 2 kali lipat. Kashmir langsung pucat. Orang-orang meledak tertawa. Abu Nawas berkata lantang. Wahai Kashmir, jika engkau benar-benar nabi, tentu engkau tidak takut pada tes kecil. Tentu tidak, jawab Kashmir, kini mulai goyah. Sekarang aku akan mengujimu dengan satu hal. Jika engkau gagal, berarti engkau hanya pedagang nekat yang ingin menipu rakyat. Kashmir menelan ludah. Tes apa? Abu Nawas tersenyum besar. Bawalah aku ke istana. Katakan pada Raja Harun al-Rashid bahwa engkau adalah nabi baru. Aku ingin melihat apakah mukjizatmu cukup ampuh untuk menyelamatkanmu dari hukuman raja. Wajah Kashmir langsung berubah seperti kain basah. Ke istana? Untuk apa? Engkau bilang nabi, kata Abu Nawas lembut. Nabi tidak pernah takut bicara pada raja. Apalagi raja, kami sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang mengaku nabi. Kerumunan langsung bersorak. Ya. Bawa ke istana. Kalau benar nabi, pasti berani. Kashmir semakin pucat seperti tepung. Aku
Tiba-tiba ingat ada urusan di luar kota, katanya panik. Ia langsung kabur sambil menabrak keranjang bawang, ember ikan, dan seorang penjual kurma yang marah-marah. Orang-orang tertawa sambil memunguti barang dagangannya, yang ternyata tidak diberkahi apapun, kecuali kekacauan. Abu Nawas hanya geleng-geleng sambil tertawa kecil. Keesokan harinya, Abu Nawas mendapat kunjungan dari beberapa pedagang pasar. Abu Nawas, apakah engkau benar mendapatkan keberuntungan besar seperti ramalan Kashmir? Abu Nawas tertawa. Tentu saja. Para pedagang terkejut. Benarkah? Ya. Keberuntungan itu adalah, tidak perlu melihat wajah Kashmir lagi di pasar. Seluruh orang meledak tertawa. Pesan moral. Jangan mudah percaya pada orang yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa, apalagi jika ia menjualnya dalam bentuk panci, terasi, atau barang-barang pasar lainnya. Penipu selalu punya 1000 alasan, tapi kebohongan akan runtuh di hadapan kecerdikan dan akal sehat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tangis kejujuran. Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana. Ia merasa bosan. Semua orang di istana ini terlalu serius, keluh sang raja sambil menguap lebar. Aku butuh sesuatu yang menghibur dan tentu saja, yang melibatkan Abu Nawas. Para pengawal langsung memanggil si cerdik Abu Nawas, pria berjanggut hitam, bersorban putih, dan berjubah sederhana. Dengan langkah santai dan senyum jenaka, ia pun datang menghadap. Apalagi, tuanku? Apakah aku harus menertawakan para menteri yang sedang berdebat atau membuat kuda istana menari? Tanya Abu Nawas polos. Raja tertawa kecil. Tidak, Abu Nawas. Kali ini aku ingin menguji kejujuranmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menangis dengan jujur di hadapanku. Abu Nawas mengerutkan alis. Menangis dengan jujur? Maksudnya bagaimana, tuanku? Raja menjelaskan, banyak orang bisa berpura-pura menangis untuk mendapatkan sesuatu. Tapi aku ingin tahu, seperti apa air mata yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang jujur. Aku ingin melihat air mata kejujuran. Abu Nawas menahan tawa. Air mata kejujuran? Wah, itu pasti air mata yang mahal, tuanku. Raja mengangguk serius. Benar. Barang siapa bisa memperlihatkan air mata kejujuran padaku, akan kuberi hadiah 1000 keping emas. Mendengar itu, semua orang di istana mulai berpikir bagaimana caranya menangis di depan raja. Beberapa menteri bahkan mencoba meneteskan air mata dengan mencubit diri sendiri diam-diam. Tapi tidak ada yang tampak meyakinkan. Akhirnya, raja memerintahkan Abu Nawas, kau punya waktu 3 hari untuk datang kepadaku dan menunjukkan air mata kejujuran. Jika gagal, hukumanmu adalah membersihkan seluruh kandang kuda istana selama sebulan. Abu Nawas pun berpura-pura panik. Ampun tuanku, kalau begitu izinkan saya pulang dulu untuk mencari alasan menangis. Semua orang tertawa. Tapi dalam hati, Abu Nawas mulai menyusun rencana liciknya. Abu Nawas datang ke istana membawa bawang merah di dalam kantongnya. Tuanku, katanya sambil mengusap matanya, aku sudah siap memperlihatkan air mata kejujuran. Raja menatap penasaran. Baiklah, tunjukkan. Abu Nawas lalu pura-pura terharu, menatap langit, dan memeras bawang di tangannya di balik punggung. Seketika matanya berair deras. Tuanku, inilah air mata kejujuran, katanya dengan suara parau. Raja mendekat dan berkata, Abu Nawas, matamu memang menangis, tapi hidungmu ikut merah dan kamu bau bawang. Ini bukan air mata kejujuran, tapi air mata dapur. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas tersenyum malu. Ampun tuanku, saya memang belum menemukan tangisan yang benar-benar jujur. Keesokan harinya,
Abu Nawas datang lagi membawa selembar surat. "Tuanku, kali ini saya akan menangis karena ketakutan." Raja menatap heran. "Apa yang membuatmu takut?" "Surat ini, tuanku," kata Abu Nawas. "Surat dari istriku. Ia bilang kalau aku tidak pulang membawa uang hari ini, dia akan marah besar." Seketika Abu Nawas berlutut dan berpura-pura menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan permen. Namun Raja hanya tertawa sampai terbatuk. "Abu Nawas, itu bukan air mata kejujuran. Itu air mata suami yang takut istri." Abu Nawas berdiri dan berkata lirih, "Ya, tapi kadang yang paling jujur memang ketakutan itu, tuanku." Namun Raja menggeleng. Tidak cukup meyakinkan. Hari ketiga tiba. Semua orang menunggu, ingin tahu akal Abu Nawas kali ini. Namun berbeda dari sebelumnya, Abu Nawas datang tanpa sorban, wajahnya lesu, dan bajunya kusut. Ia berjalan pelan ke hadapan Raja, lalu berlutut diam. "Tuanku," katanya pelan, "hari ini saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jika saya tidak bisa membuat tuanku percaya, saya akan membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh. Saya tidak punya uang untuk makan, dan rumah saya bocor. Tapi saya juga tidak ingin berbohong. Jadi, beginilah adanya Abu Nawas, hamba yang jujur dan sedang kebingungan." Raja menatapnya lekat-lekat. Dan tanpa disangka, air mata benar-benar mengalir dari mata Abu Nawas. Hening sejenak. Semua orang terdiam, termasuk Raja. Lalu sang Raja bangkit, menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. "Abu Nawas, air matamu kali ini sungguh berbeda. Tidak ada lelucon, tidak ada akal-akalan. Inilah air mata kejujuran yang sesungguhnya." Namun tiba-tiba, Abu Nawas mengangkat wajahnya dengan senyum nakal. "Tuanku, sebenarnya saya menangis karena memikirkan betapa beratnya pekerjaan membersihkan kandang kuda istana. Itu bukan kesedihan yang mulia, tapi kesedihan duniawi." Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, hanya kamu yang bisa membuat air mata kejujuran menjadi bahan tawa." Dan sesuai janjinya, Raja tetap memberi Abu Nawas hadiah 1000 keping emas, karena baginya, kejujuran yang disampaikan dengan tawa jauh lebih berharga dari tangisan palsu. Pesan moral. Kadang kejujuran tidak selalu datang dalam kesedihan atau air mata. Kejujuran sejati justru terlihat saat seseorang berani berkata apa adanya, bahkan ketika itu lucu atau memalukan. Abu Nawas mengajarkan bahwa kejujuran yang diiringi tawa jauh lebih indah daripada kepura-puraan yang dibungkus kesedihan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Gajah. Kisah tawa dari timur. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Ia baru saja selesai berdebat dengan seorang pedagang kain yang mencoba menipunya, dan seperti biasa, Abu Nawas keluar sebagai pemenang dengan kecerdikannya. Namun, hari itu kabar besar datang dari istana. Raja Harun al-Rashid mengirim utusan ke seluruh kota, mengumumkan sebuah misi penting. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke negeri jauh, negeri para gajah raksasa, dan membawa pulang sesuatu yang luar biasa, akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Tentu saja semua orang gempar. Negeri para gajah? Itu terdengar seperti dongeng. Sebagian orang berkata negeri itu benar-benar ada di timur jauh, penuh dengan hutan lebat, sungai deras, dan gajah-gajah sebesar benteng istana. Namun tidak ada yang berani berangkat. Jaraknya terlalu jauh, penuh bahaya, dan siapa yang bisa berurusan dengan gajah raksasa? Raja Harun, sambil tersenyum licik, menatap Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "engkau terkenal cerdik. Engkau tentu mampu pergi ke sana.
Pergilah dan bawakan aku sesuatu dari negeri para gajah itu. Abu Nawas melongo. Wahai Baginda, mengapa harus saya? Negeri itu jauh, dan saya bahkan belum pernah melihat gajah sekalipun. Bagaimana kalau gajahnya tidak suka dengan wajah saya? Raja tertawa terbahak-bahak. Justru karena itu aku memilihmu. Engkau selalu bisa menemukan jalan keluar dari masalah. Jika berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal, Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Abu Nawas tahu arti tatapan itu. Dengan berat hati, Abu Nawas pun berangkat. Ia membawa bekal seadanya, roti kering, kurma, sebotol air, dan satu hal yang selalu ia bawa, otaknya yang licin dan penuh akal. Hari-hari pertama perjalanan Abu Nawas penuh drama. Ia menyeberangi padang pasir yang panas menyengat. Kambing-kambing gurun menatapnya dengan wajah heran, seolah berkata, orang ini pasti sudah gila, mau ke negeri gajah sendirian. Di malam hari, Abu Nawas berkemah di bawah bintang-bintang. Ia bergumam, kalau saja gajah-gajah itu bisa berjalan ke Baghdad sendiri, hidup saya akan lebih mudah. Tapi sayangnya mereka tidak punya Google Maps. Setelah berminggu-minggu berjalan, Abu Nawas tiba di sebuah pelabuhan. Ia naik kapal menuju negeri timur jauh. Ombak besar mengguncang kapal, membuat semua penumpang mabuk laut. Hanya Abu Nawas yang masih sempat bercanda. Kalau kapal ini tenggelam, katanya kepada nahoda, tolong kabari saya dulu. Saya mau memastikan roti kering saya tidak basah. Akhirnya kapal merapat di sebuah negeri yang asing. Begitu turun, Abu Nawas langsung dibuat melongo. Di sana gajah-gajah berjalan santai di jalan-jalan, sama seperti kuda di Baghdad. Tapi ukurannya benar-benar luar biasa. Ada yang sebesar rumah, ada pula yang tingginya hampir menyamai menara masjid. Penduduk negeri itu hidup berdampingan dengan gajah. Ada yang menungganginya, ada yang memeliharanya di halaman rumah, bahkan ada anak kecil yang sedang bermain peta umpet di antara kaki gajah raksasa. Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri, kalau Raja Harun melihat ini, beliau pasti akan jatuh pingsan sebelum sempat memberi saya hadiah. Namun ada masalah. Raja Negeri Gajah mendengar kabar kedatangan Abu Nawas. Ia penasaran, siapa orang asing kurus yang berani datang jauh-jauh? Raja Gajah berkata, wahai Abu Nawas, engkau boleh membawa sesuatu dari negeri ini. Tapi jangan coba-coba menipu kami. Apa yang engkau inginkan? Abu Nawas menggaruk kepalanya. Ia tidak mungkin membawa seekor gajah, jelas terlalu besar. Membawa gading? Bisa-bisa ia dituduh pencuri. Membawa gambar gajah? Terlalu sederhana. Ia merenung lama, lalu tersenyum. Wahai Baginda Raja Gajah, saya ingin membawa sesuatu yang lebih berharga dari gajah itu sendiri. Saya ingin membawa bayangan gajah. Raja Gajah dan seluruh pengikutnya terdiam, lalu pecah dalam tawa yang menggelegar. Bayangan gajah? Itu permintaan paling aneh yang pernah kami dengar. Baiklah, kalau begitu silakan bawa bayangan gajah sesukamu. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Kali ini ia tidak membawa peti emas, tidak membawa gajah, tidak membawa benda berat apapun. Hanya bayangan gajah yang ia bawa di kepalanya. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung menyeringai. Mana hadiahnya, Abu Nawas? Mana bukti engkau telah sampai di negeri gajah? Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, wahai Baginda, negeri itu memang luar biasa. Saya ingin membawa gajah, tapi terlalu besar. Maka saya bawakan yang paling istimewa, bayangan gajah. Silakan berdiri di bawah sinar matahari, Baginda akan melihat betapa besar bayangan itu.
Itulah hadiah saya. Raja Harun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak sampai kursinya hampir roboh. Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Orang lain akan pulang dengan tangan kosong atau mati di jalan. Tapi engkau pulang dengan sesuatu yang tak pernah terpikirkan, bayangan gajah. Baiklah, engkau memang pantas mendapat hadiah. Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah emas yang melimpah. Namun lebih dari itu, ia memberikan kebebasan penuh untuk tidak ditugaskan dalam perjalanan gila berikutnya, setidaknya sampai raja bosan lagi. Begitulah kisah Abu Nawas dalam perjalanannya ke negeri para gajah. Ia tidak membawa benda berharga, tidak menyeret hewan raksasa, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, akal cerdik dan humor yang membuat semua orang tertawa. Sejak hari itu, bila ada orang Baghdad yang melihat bayangan kuda di jalan, mereka suka berkata sambil tertawa, "Itu bukan kuda, itu gajah Abu Nawas yang menyamar." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air mata kejujuran. Di negeri Baghdad yang megah, ada seorang raja yang terkenal sangat penasaran pada segala hal. Apapun yang aneh dan ganjil selalu menarik perhatiannya. Suatu hari, datanglah seorang pedagang asing dari negeri jauh. Pedagang itu membawa sebuah botol kecil berisi cairan bening yang tampak sangat berharga. Ia mempersembahkan botol itu kepada sang raja. "Tuanku yang mulia," ucap pedagang itu dengan penuh hormat. "Ini bukan air biasa. Ini adalah air mata kejujuran. Barang siapa meneteskan setetes di lidahnya, ia akan terpaksa berkata jujur. Tidak bisa berdusta, sekalipun hanya sekali." Raja langsung terbelalak. "Hah? Ada air semacam itu?" Ia begitu penasaran, sampai-sampai tidak bisa duduk dengan tenang. Pedagang itu menunduk sambil berkata, "Benar, tuanku. Air ini sangat langka. Hanya didapat dari tangisan seorang pertapa suci yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya." Raja makin heran dan penasaran. Tapi di balik rasa ingin tahunya, ia juga sedikit takut. Bagaimana kalau air itu digunakan padanya? Apa jadinya bila rahasia kerajaan terbongkar? Namun karena rasa penasarannya lebih besar, sang raja pun memutuskan untuk mencoba air itu. Tapi, tentu saja ia tidak mau jadi korban percobaan pertama. Dengan licik, ia berseru, "Abu Nawas, panggil Abu Nawas kemari." Ketika dipanggil, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa, wajahnya penuh senyum ramah. Begitu tiba di hadapan raja, ia sudah bisa menebak bahwa kali ini tentu ada hal aneh yang akan menimpa dirinya. "Abu Nawas," kata raja sambil menunjuk botol kecil itu. "Ini adalah air mata kejujuran. Aku ingin mengujinya padamu. Kau harus meneteskan satu tetes di lidahmu, lalu kita lihat apakah kau bisa berbohong." Abu Nawas langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, kalau sampai jujur sepenuhnya, habislah dirinya. Betapa banyak akalnya yang kadang harus dipoles dengan bumbu kebohongan kecil untuk mengelabui raja. Tapi, karena tak mungkin menolak perintah raja, ia pun menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia menatap cairan bening tersebut. Sambil dalam hati ia berkata, "Wahai air bening, semoga engkau hanyalah air mata bawang, bukan air mata kejujuran." Dengan pasrah, ia pun meneteskan setetes di lidahnya. Raja segera bertanya, "Abu Nawas, apakah kau pernah berbohong padaku?" Abu Nawas terdiam. Lidahnya mendadak terasa seperti disetrum. Ia mencoba berkata, "Tidak, tuanku, tapi yang keluar justru, ya, tuanku, sering sekali."
Raja sampai melompat dari singgasananya. "Apa? Kau sering berbohong padaku?" Abu Nawas buru-buru menambahkan, "Tapi itu demi kebaikan tuanku. Kalau saya tidak berbohong, bisa jadi tuanku akan makin sering mempermalukan diri sendiri di depan rakyat." Para menteri yang hadir langsung menahan tawa, sementara raja memerah mukanya antara marah dan malu. Raja mencoba pertanyaan lain. "Baiklah. Kalau begitu, apakah kau pernah mengambil sesuatu dari istana tanpa izin?" Abu Nawas ingin menjawab tidak pernah, tapi lidahnya bergerak sendiri. "Pernah, tuanku, beberapa kali, terutama kue manis di dapur istana." Semua yang ada di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Raja sampai memegang kepalanya sendiri, tak percaya bahwa Abu Nawas mengaku mencuri kue dapur. Namun, giliran yang paling lucu datang ketika sang raja berkata, "Sekarang, aku yang akan mencobanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah raja yang selalu jujur." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, sebagian menahan tawa, sebagian pucat ketakutan. Kalau raja sampai benar-benar berkata jujur, bisa jadi semua rahasianya terbongkar. Dengan penuh wibawa, raja meneteskan air itu ke lidahnya. Pertanyaan pertama dari Abu Nawas pun meluncur. "Tuanku, apakah benar tuanku pernah mengambil emas pajak rakyat untuk membeli kuda pacu pribadi?" Raja ingin menjawab, "Tidak," tapi lidahnya tiba-tiba berteriak, "Benar." Ruangan langsung meledak dengan tawa yang ditahan-tahan. Para menteri berusaha menutupi mulut, tapi wajah mereka merah padam. Pertanyaan kedua dari Abu Nawas, "Apakah benar tuanku pernah menyuruh juru masak membuatkan makanan mahal untuk dimakan sendiri, sementara prajurit hanya diberi bubur encer?" Raja berusaha menahan lidahnya, tapi dengan lirih ia menjawab, "Benar." Dan akhirnya, ketika Abu Nawas bertanya, "Apakah benar tuanku pernah menulis puisi cinta untuk putri kerajaan tetangga, padahal tuanku sudah beristri 4?" Raja langsung menjerit, "Benar." "Aduh, hancurlah aku." Dan saat itulah, air mata raja jatuh deras. Tapi bukan air mata kejujuran dari botol, melainkan air mata malu bercampur takut. Melihat raja menangis, Abu Nawas tiba-tiba tertawa keras. Ia lalu berkata, "Tuanku, mungkin air dalam botol itu hanya air biasa. Yang sebenarnya membuat kita jujur adalah rasa takut, rasa malu, dan hati nurani kita sendiri. Lihatlah, tuanku menangis. Itulah air mata kejujuran yang asli, tulus keluar dari hati, bukan dari botol." Semua orang terdiam sesaat, lalu tawa kembali meledak. Raja hanya bisa menunduk malu sambil menghapus air matanya. Pedagang asing yang membawa botol itu pun akhirnya mengaku, "Ampun tuanku, sebenarnya air ini hanya air mata istriku yang sering menangis karena saya suka berbohong. Jadi tidak ada kekuatan apa-apa, hanya sugesti saja." Raja makin malu, sementara Abu Nawas dengan cerdik membungkuk dan berkata, "Jadi, tuanku, kalau ingin selalu melihat air mata kejujuran, cukup bercerminlah ketika tuanku mencoba berbohong. Karena cepat atau lambat, kebenaran pasti membuat kita menangis." Dan sejak hari itu, Raja jadi lebih hati-hati. Ia memang masih sering penasaran, tapi tak lagi mudah percaya pada pedagang asing dengan barang aneh. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan perut kenyang, karena raja akhirnya menghadiahinya sekeranjang penuh kue dapur, biar ia tak perlu mencuri lagi. Kejujuran terkadang lebih lucu daripada kebohongan, dan bagaimana air mata bisa menjadi cermin paling jujur dari hati manusia. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bijak dalam semalam.
Pagi itu, suasana istana tidak seperti biasanya. Burung merpati yang biasa berterbangan di halaman istana mendadak kabur. Para pelayan berjalan pelan-pelan sambil menunduk. Bahkan koki istana, yang terkenal cerewet, hari itu hanya berkata satu kata. Aduh. Ternyata, Raja Harun ar-Rasyid sedang dilanda kegelisahan yang luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang utama istana, mengacak-acak rambutnya yang biasanya tersisir rapi. Aku bosan jadi raja, teriaknya tiba-tiba. Semua pelayan langsung tiarap. Seorang menteri berbisik panik, jangan-jangan beliau mau jadi nelayan. Namun raja melanjutkan. Aku ingin jadi raja yang paling bijak. Tapi harus malam ini juga. Aku ingin bangun besok pagi dan langsung dikelilingi pujian dan puisi tentang kebijaksanaanku. Para menteri makin panik. Seorang dari mereka, yang paling gemuk dan paling banyak makan, mencoba memberi solusi. Baginda, mungkin kita bisa beli buku kebijaksanaan? Buku, bentak raja. Aku tidak sempat baca. Aku hanya sempat jadi bijak. Malam ini juga. Cari Abu Nawas. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan sorbannya miring seperti biasa. Ia membawa seekor ayam jago di bawah lengannya. Salam damai wahai Baginda. Mengapa kali ini wajahmu seperti kue basi yang belum jadi? Raja mendengus. Aku ingin menjadi bijak. Tapi cepat. Aku bosan disanjung karena kekayaan dan kekuasaan. Aku ingin disanjung karena, kutipan bijak dan pemikiran dalam. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu tersenyum. Baik. Maka Baginda harus menjalani 3 ujian. Ini bukan ujian biasa. Ini ujian menjadi bijak dalam semalam. Apakah sulit? Tanya raja. Sulit? Tidak. Tapi sangat menggelikan dan bisa menggores keangkuhan Baginda. Raja berdiri tegak. Aku siap. Demi kebijaksanaan dan puisi-puisi manis dari rakyat. Abu Nawas membawa raja ke pasar. Dengan dandanan rakyat biasa dan celemek penuh minyak, Raja Harun dipaksa berjualan gorengan. Baginda harus tahu rasanya dibayar setengah harga, lalu dituntut senyum. Itulah awal dari empati. Raja pun mulai berteriak. Bakwan, tahu isi, gorengan panas. Gratis senyuman dari penjual. Seorang ibu-ibu mendekat dan menatap gorengan raja. Ini gorengan atau batu jalanan? Kering banget. Raja ingin marah, tapi Abu Nawas langsung menyodorkan kaca kecil. Lihat wajah Baginda seperti terong goreng yang kehilangan jati diri. Ibu-ibu itu membeli 1 gorengan, lalu ngeloyor pergi. Raja tertawa lepas. Sungguh, ternyata rakyat bisa kejam tapi lucu. Dan itulah awal kebijaksanaan, ketika Baginda bisa menertawakan dirinya sendiri, jawab Abu Nawas bijak. Selanjutnya, Abu Nawas membawa raja ke taman rakyat. Di sana, sekelompok anak-anak sudah menunggu dengan pertanyaan aneh yang sudah dilatih. Anak pertama bertanya, "Wahai Tuan, kalau kucing bisa naik pohon, kenapa kambing tidak bisa naik ke awan?" Raja berpikir keras, lalu menjawab, "Karena awan tidak menyediakan tangga untuk kambing." Semua anak tertawa terpingkal-pingkal. Seorang bapak-bapak menepuk pundak raja. Jawaban Anda benar-benar tidak penting.
tapi menyenangkan. Abu Nawas menambahkan, kebijaksanaan bukan selalu menjawab benar. Tapi tahu kapan harus serius, dan kapan harus ikut tertawa. Raja mengangguk. Ini menyenangkan, tapi juga memalukan. Dan itu kenapa semua orang menghindari kebijaksanaan, jawab Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas meminta raja menyerahkan tahta kepada seekor kambing. Di aula istana, seekor kambing duduk di atas singgasana mengenakan mahkota kertas. Para menteri dipaksa membungkuk dan berkata, "Salam, Paduka yang mulia." Beek. Raja duduk di bawah singgasana, memegang kipas, dan melihat semua dengan mata berkaca-kaca karena tertawa. Abu Nawas ini gila, katanya. Justru itu. Ketika Baginda tahu tahta bisa digantikan kambing, maka Baginda telah melewati ujian terakhir, melepaskan keangkuhan. Tiba-tiba kambing buang kotoran di karpet istana. Dan itu pelajaran bonus, jangan beri kekuasaan pada yang tak tahu aturan. Keesokan paginya, Raja Harun berdiri di balkon istana dan berkata kepada rakyat, "Aku bukan lagi hanya raja. Aku pernah jual gorengan, menjawab pertanyaan anak-anak aneh, bahkan disingkirkan oleh kambing. Maka hari ini, aku bukan hanya raja, tapi raja yang pernah menjadi kalian." Rakyat bersorak. Seorang penyair berkata, "Duhai raja bijak, engkau laksana tahu isi, digoreng dalam minyak kehidupan, dan kini renyah dalam pemikiran." Dan sejak hari itu, setiap kali raja mulai bertindak aneh, semua orang berkata, "Tenang, mungkin beliau sedang ikut ujian bijak lagi." Sementara itu, Abu Nawas duduk di taman sambil makan gorengan. Ia tersenyum dan bergumam, "Siapa bilang bijak harus serius?" Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.